Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Amalia Fitrianisa dengan NIM 0578868853. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum basis data dengan membuat database rumah sakit menggunakan XAMPP, CMD, PHP MyAdmin, dan juga MySQL sesuai dengan panduan praktikum yang ada. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kasusnya itu ada di diagram IRD ini. Nah, bahwa di sini itu jadi kita akan membuat dimasukkan ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP dengan tabel dokter, pasien administrator, pasien dokter, daftar dokter admin, dan juga rincian atribut yang sesuai. Nah, saya melakukan praktikum ini itu sesuai dengan e-learning dan juga BMP MSIM 4206 basis data. Untuk langkah pertama saya akan membuka dulu aplikasi XAMPP control panelnya dulu. Nah, selanjutnya setelah saya membuka aplikasi ini, saya akan menjalankan Apache Start dan juga MySQL dengan menekan tombol Start hingga statusnya itu yaitu berubah menjadi running ya. Nah, sebenarnya pada praktikum kali ini itu sebenarnya ada dua langkah, atau bukan dua langkah sih sebenarnya, dua cara untuk mengakses basis data MySQL atau MariaDB. Nah, karena di sini diperintahkannya menggunakan XAMPP, jadi saya akan menggunakan XAMPP, dan cara lainnya itu adalah menggunakan CMD. Tapi sekarang di sini kita akan menggunakan XAMPP melalui localhost PHP MyAdmin. Nah, setelah di sini Apache dan juga MySQL-nya aktif, kita sekarang akan membuka browser, kemudian mengetik alamat localhost PHP MyAdmin. Di sini tadi saya sudah mencoba ya. Jadi kita langsung buka localhost PHP MyAdmin. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke halaman PHP MyAdmin untuk membuat database-nya. Nah, di sini saya akan membuat database baru dengan nama rumah sakit, dan saya akan memilih menu baru di sini. Kemudian saya akan mengetik nama database rumah sakit dan juga menekan tombol create. Oke, di sini sudah ada ya. Nah, database rumah sakitnya. Nah, selanjutnya saya akan membuat tabel administrator yang digunakan untuk menyimpan data administrator rumah sakit seperti ID admin, nama admin, dan juga waktu jaganya. Nah, setelah tadi membuat database bernama rumah sakit, saya di sini akan membuat tabel administrator. Nah, sekarang kita masuk ke SQL. Nah, di sini itu sebelumnya untuk perintah SQL ini yang digunakan adalah create database rumah sakit. Nah, create ini memiliki arti untuk membuat, database ini berarti memiliki arti yaitu basis data, dan juga rumah sakit adalah nama database yang dibuat. Nah, create database ini berarti kita sekarang ketik create database untuk si rumah sakitnya ya. Nah, itu tabel untuk administrator telah terbuat. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk tabel dokter.
Nah, di sini saya sudah membuat tabel dokter. Nah, tabel dokter ini digunakan untuk menyimpan data dokter seperti nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor handphone, spesialis, dan juga waktu kerja. Nah, kemudian setelah membuat tabel dokter ini, saya akan membuat tabel pasien. Nah, setelah membuat tabel pasien ini, di sini saya akan menjelaskan bahwa tabel pasien ini itu digunakan untuk menyimpan data pasien seperti nama pasien, alamat pasien, dan juga jenis kelamin pasien. Nah, selanjutnya setelah membuat tabel pasien ini, saya akan membuat tabel dokter admin. Nah, si tabel dokter admin ini itu berisikan tentang data ID dokter dan juga ID admin. Nah, tabel dokter ini itu berfungsi sebagai relasi antara tabel dokter dan juga administrator. Nah, foreign key ini di sini itu berarti kunci penghubung antar tabel, sedangkan referensi di sini itu digunakan untuk menghubungkan field dengan tabel lain. Kemudian saya selanjutnya akan membuat tabel pasien dokter. Tabel ini itu digunakan untuk menghubungkan pasien dengan dokter yang melakukan pemeriksaan. Pada tabel ini itu terdapat waktu periksa, dan juga resep untuk menyimpan hasil pemeriksaan pasien. Nah, selanjutnya saya akan membuat tabel daftar. Nah, pada tabel ini itu tabel daftar digunakan untuk menghubungkan pasien dengan administrator saat proses pendaftaran pasien. Nah, ini merupakan tampilan tabel-tabel yang udah kita buat tadi. Ada tabel administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan juga pasien dokter. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke tabel pasien ya. Nah, di sini saya bakalan nambahin data-data buat pasiennya. Di sini buat ID-nya aku masukin ID nomor 20 misalkan, terus nama pasiennya Ali, terus alamatnya itu di Sawang misalkan. Terus buat jenis kelaminnya itu perempuan, kita kirim.
Oke, terus kita bakalan nambahin lagi buat ID yang lainnya. Ini 21 bila alamatnya dari kalau jenis kelaminnya juga perempuan. Terus satu lagi di sini kita bakalan nambahinnya lagi. Rafka, di sini alamatnya Cilau, terus jenis kelaminnya laki-laki. Nah, setelah menambahkan tadi ya ID pasien yang tadi, nah ini tampilannya yang telah kita tambahkan tadi, ada 3 ya, ada Ali, ada Bila, dan juga ada Rafka. Kemudian sekarang kita bakalan nambahin indeks untuk semuanya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke administrator. Kemudian kita buka di si admin ini. Nah, admin ini itu berarti kita sekarang tambahin indeks. Sorry. Untuk semuanya ya. Tambahin indeksnya. Oke, udah. Terus sekarang kita ke daftar juga, kita tambahin indeksnya. Sekarang kita bakal lihat data-data yang udah kita tambahin tadi ya, pasien-pasiennya ini ada di sini. Kemudian tadi kan kita udah nambahin indeks ya di sini, indeks untuk semuanya di administrator, dokter admin, pasien, sama di pasien dokter ini. Nah, setelah itu sekarang kita bakalan ke desainer di sini. Nah, kita sekarang bakalan ngatur si desainer ini seperti yang ada di soal ya. Nah, ini aku udah ngatur si desainer tadi sesuai dengan soal. Kemudian selanjutnya kita bakalan masuk ke CMD buat ngecek tabel yang udah kita bikin tadi. Nah, ini merupakan relasi yang udah saya buat tadi, jadi ini udah sama dengan soal yang ada di soal ya. Kemudian kita bakalan ngecek database apa aja yang udah kita buat di exam bikin. Kita klik shell di sini, kita ketik MySQL root, ini huruf besar, MySQL root. Oke, kemudian kita ketik show databases. Show databases. Nah, ini data-data yang udah kita buat tadi. Nah, sekarang kita bakalan buka si database yang rumah sakit tadi ya. Kita klik rumah sakit. Oke, ini udah masuk ke si database yang rumah sakitnya. Kemudian kita show tables. Nah, ini merupakan tabel-tabel yang udah kita buat tadi, ada administrator, daftar, dokter admin, pasien, sama pasien dokter. Nah, setelah ini sekarang kita bakalan nampilin data pasien ya, dengan cara jenis kelamin,
pasien where jenis sini saya itu menampilkan nama pasien dengan jenis kelamin L. Di sini ada Raka di sini. Kemudian saya bakalan selanjutnya operasi matematika ya, kawan ID pasien pasien. Nah, ID pasien yang ada di sini itu berarti ada 3 ya, ada 3. Kemudian kita bakalan Oke, di sini ada pasien antara 22 dan 23 itu Rafa ya. Setelah ini kita bakalan select from Oke, ini udah ada ujung soal itu ya tadi. Kemudian selanjutnya select pasien order by ID pasien desk. Nah, di sini ID pasien, nama pasien sampai jenis kelaminnya kita perlihatkan. Kenapa nih di sini katanya empty set, karena berarti nama pasiennya itu nggak ada yang mulai dari L atau juga P. Berarti kalau misalkan kita mau select yang ada nama pasiennya, kita milih di antara 3 yang tadi ya. Berarti kita select pasien left pasien 1 sama dengan R. Nah, di sini karena kita milih huruf R berarti ada namanya Rafka ya. Kemudian kita bakalan menghapus data pasien atas nama Rafka dengan ID pasien. Oke, berarti ID-nya udah kehapus tadi ya Rafka. Kemudian kita bakalan ada database-nya, rumah sakit. Oke, nah, sekarang kita lihat database. Show database.
berarti database-nya udah kehapus ya. Sekarang udah selesai berarti praktikumnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga banyak kekurangan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.